Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga masih dalam keadaan sehat, tanpa satu kekurangan apapun. Hingga kita nanti bisa melaksanakan tutorial kedua, ya, pertemuan kedua ini dengan lancar. Pertemuan kedua ini, ya, tutorial kedua ini masih melanjutkan materi sebelumnya pada modul 1. Kemarin belum selesai. Kalau tidak salah itu ada di kita masih di teori-teori pembelajaran, ya. Di dalam modul kalian itu sudah jelaskan, ya, ada teori-teori dimulai dari teori Thorndike, Ausubel, Peirce, Vygotsky, dan Van Heel. Di sana sudah dijelaskan, ya. Di sini saya akan membahas ini. Realistic Mathematics Education, atau istilah kita yaitu pembelajaran matematika realistik. Ini kan pembelajaran matematika realistik ini adalah model pembelajaran, ya, cara pembelajaran pada matematika yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari, ya. Jadi penerapan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari.
Ini RMI ya, PMR ya, menggunakan pendekatan pematematikan horizontal. Itu mengaitkan pembelajaran matematika dengan situasi dunia nyata ya. Itu di sekitar siswa atau kehidupan keadaan sehari-hari. Prinsip dan karakter dari RMI ya atau PMR di matematika realistik itu, selain yang ada di buku saya tambahkan. Yang pertama itu penemuan kembali secara terbimbing melalui matematisasi progresif. Pada prinsip ini siswa harus diberi kesempatan mengalami proses yang sama dengan proses yang dilalui para ahli ketika konsep-konsep matematika itu ditemukan. Jadi siswa terus mengalami prosesnya juga. Yang kedua yaitu fenomena didaktik ya. Menurut prinsip ini ya, fenomena didaktik itu situasi yang menjadikan topik matematika itu diaplikasikan untuk diselidiki berdasarkan dua alasan. Yang pertama, memunculkan ragam reaksi yang harus diantisipasi dalam pembelajaran, dan yang kedua itu mempertimbangkan kesesuaian situasi dari topik yang berpengaruh untuk proses pembelajaran yang bergerak dari masalah nyata ke matematika formal. Prinsip yang ketiga yaitu pengembangan model mandiri. Model matematika dimunculkan dan dikembangkan sendiri oleh siswa yang berfungsi untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan informal dan pengetahuan matematika formalnya yang berasal dari pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa. Lalu bagaimana langkah-langkah untuk pembelajaran matematika realistiknya ya? Yang pertama langkah pertama yaitu memahami masalah kontekstual ya. Jadi guru itu memberikan masalah kontekstual dan siswa itu memahami permasalahan tersebut. Kemudian langkah yang kedua itu menjelaskan masalah kontekstualnya. Ini guru itu menjelaskan situasi dan kondisi dengan memberikan petunjuk atau saran seperlunya ya terhadap bagian-bagian tertentu yang mungkin belum bisa dipahami oleh siswa. Hingga siswa itu mengerti akan maksud dari soal ya atau masalah. Kemudian langkah yang ketiga dalam pembelajaran pendidikan matematika itu menyelesaikan masalah kontekstual. Siswa secara individu itu dapat menyelesaikan masalah kontekstual dengan cara mereka sendiri. Tugas guru itu memotivasi siswa untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang mereka sendiri ya, dengan petunjuk dari guru ya. Petunjuknya bisa berupa pertanyaan, pancingan ya. Kemudian langkah yang keempat itu membandingkan dan juga mendiskusikan jawaban. Ya. Guru
itu mendampingi siswa ya, memberikan waktu kepada siswa dan juga kesempatan untuk mendiskusikan jawaban itu secara berkelompok. Yang terakhir, langkah kelima itu menyimpulkan. Guru yang itu tugasnya mengarahkan siswanya untuk menarik sebuah kesimpulan mengarahkan siswanya ya untuk menarik sebuah kesimpulan dari hasil diskusi-diskusi mereka itu. Nah, mengapa ini yang saya bahas saja karena di sini PMR ini memiliki banyak kelebihannya tanpa mengesampingkan yang lain karena PMR ini bisa dikatakan dia menjadi apa ya, ujungnya ya. Karena teori-teori yang sebelumnya itu merupakan landasan dari pendidikan pembelajaran matematika realistik ini. Kelebihan-kelebihan dari pendidikan matematika realistik yaitu yang pertama PMR ya, pendidikan matematika realistik itu memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa tentang keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi siswa itu akan tahu tentang kegunaan matematika pada umumnya. Kemudian PMR itu memberikan pengertian yang jelas kepada siswa bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang dapat dikonstruksi ya, dibentuk oleh siswa dan juga dikembangkan oleh siswa itu sendiri. Kemudian dengan pendidikan matematika realistik itu siswa akan terbangun ya tadi selain yang membangun pengetahuannya itu dia bisa menyelesaikan masalah itu penjelasannya tidak tunggal ya. Jadi dia bisa menggunakan penyelesaian-penyelesaian yang lain. Ya. Kemudian proses dalam belajar matematika itu dikerjakan secara menyeluruh ya, mendetail dan operasional sejak dari pengembangan pembelajarannya ya. Kemudian teori apa saja ya, teori belajar apa saja yang jadi landasan dalam pembelajaran matematika realistik ini. Yang pertama itu ada teori Ausubel. Mengapa kok teori Ausubel itu bisa menjadi landasan dalam pembelajaran matematika realistik? Itu karena kemampuan siswa dalam menghubungkan pengetahuan yang ada dengan masalah konstekstual itu yang sedang dibahas. Nah, kemudian kemampuan ini sangat membantu ya untuk siswa itu sendiri dalam kehidupan sehari-harinya.
pada pembelajaran matematik realistik itu karakter pertamanya itu menggunakan masalah kontekstual yang berfungsi sebagai motivasi awal atau starting point dalam pembelajaran. Guru meminta siswa itu untuk menggunakan strategi atau cara mereka sendiri dalam memecahkan masalah atau menyelesaikan masalah. Yang kedua itu ada teori PS. PS ini juga teorinya mendukung untuk penjelasan pembelajaran matematika realistik ya. Walaupun PS itu membagi tahapan pembelajarannya ya itu menjadi 4 periode secara keseluruhan ya. Implikasi dari teori PASE itu yang pertama memusatkan perhatian pada proses berpikir anak, bukan sekedar pada hasil. Kemudian yang kedua itu menekankan pada pentingnya peran siswa berinisiatif sendiri dan keterlibatannya secara aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga itu memaklumi adanya perbedaan individual ya, dalam hal perkembangannya, sehingga guru itu harus melakukan upaya khusus untuk mengatur kegiatan siswa yang di dalam kelas itu dalam masing-masing individu ataupun dalam kelompok. Karena berdasarkan tahapan-tahapan ini, perkembangan siswa itu ada yang cepat dan yang lambat ya. Lalu berdasarkan teori Peirce ya, pendidikan matematika realistik dalam kegiatan pembelajarannya itu memfokuskan pada proses berpikir siswa, bukan sekedar pada hasil. Kemudian dalam pembelajarannya itu mengutamakan peran siswa untuk memiliki inisiatif ya untuk menemukan jawaban dari masalah kontekstual yang telah diberikan oleh guru dengan caranya sendiri ya, dengan cara siswa itu sendiri. Dan siswa didorong untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran untuk mengkonstruksi dan menemukan konsepnya. Teori yang ketiga ya, teori Vygotsky ya. Teori Vygotsky ini salah satu teori juga yang mendukung ya pembelajaran matematika realistik. Dalam teori ini ya ditekankan pada hakikat pembelajaran sosiokultural pembelajaran, yaitu siswa itu terlibat ya, aktif, interaktif ya, itu dengan teman-temannya ataupun dengan orang yang lebih dewasa.
Lalu apa kaitannya dengan pembelajaran matematika heuristik? Ya. Teori Vygotsky ini karakternya sama ya, sejalan, yaitu menekankan perlunya interaksi yang terus-menerus antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Juga antara siswa dengan guru. Sini guru sebagai fasilitatornya, pembimbingnya, dan siswa dengan perangkat pembelajaran, sehingga siswa itu mendapatkan manfaat positif dari interaksi. Kemudian teori Jerome Bruner. Nah, teori ini juga mendukung pembelajaran matematika heuristik ya. Di dalam teori Bruner itu ada 3 tahap tingkatan perkembangan mental anak ya. Yang pertama itu tahap enaktif, kemudian ekonik, dan juga simbolik. Enaktif itu manipulasi objek langsung. Jadi siswa itu diberikan media pembelajaran yang dapat dipegang langsung oleh anak ya. Itu berupa benda-benda yang dapat dimanipulasi, dipindah-pindahkan, diotak-atik ya. Bentuknya bisa digerak-gerakkan, pokoknya dia diberikan media langsung ya, yang dapat disentuh. Kemudian tahap ikonik, dia hanya berupa gambaran saja. Jadi siswa tidak perlu diberikan objek langsungnya ya, benda langsung, tapi cukup diberikan gambar. Misal siswa sedang belajar penjumlahan, jika sebelumnya diberikan objek nyata, misal 2 buku tambah 4 buku. Nah, bukunya itu diberikan objek langsungnya, buku. Yang ini loh bentuk buku gitu. Kalau tahap ikonik dia hanya gambar saja. 1 buku berarti ada gambar buku 1, kemudian tambah 3 buku berarti ada gambar 3 buku, kemudian ada angka 3. Kemudian ada tahapan dia simbolik. Pada tahap simbolik ini, siswa dapat memanipulasi objek-objek gambar itu diubah menjadi sebuah simbol. Kalau dibilang 1 tambah 2 sama dengan 3, itu siswa tidak perlu lagi 1 apa ya, 2 apa. Jadi mereka bisa secara langsung memisalkan sendiri lah istilahnya gitu. Berdasarkan teori Bruner ini, pembelajaran matematika realistik itu cocok dalam kegiatan pembelajaran karena di awal pembelajaran sangat memungkinkan siswa itu memanipulasi objek yang ada kaitannya dengan masalah kontekstual yang diberikan oleh guru secara langsung. Kemudian dimanipulasi ya
oleh siswa menjadi sebuah simbol-simbol. Ketiga teori ini tadi ya, dari Ausubel 4 ya. Ausubel, Piaget, Vygotsky, kemudian Brenner, itu sama-sama menekankan pada keaktifan siswa untuk mengkonstruksi atau membangun sendiri pengetahuan masing-masing ya, sampai menemukan konsep. Kemudian proses pembelajarannya pada pembelajaran matematika realistik itu siswa berpusat pada siswa ya, student center. Guru itu bertugas sebagai pembimbing atau fasilitator. Kemudian kegiatan pembelajarannya itu ditekankan pada prosesnya, bukan hanya produk. Jika prosesnya sudah benar, yaitu produknya, hasilnya itu insya Allah akan mengikuti prosesnya. Ya. Kalau prosesnya benar, berarti hasilnya juga pasti benar. Dan ini ada peta konsep ya. Peta konsep itu seperti mind mapping ya. Ya, alur konsep. Contohkan pada buku halaman 1.17 pada gambar 1.8 itu ada segi 4. Segi 4 itu dibagi jadi trapesium, pijar ginjang, dan layang-layang. Pijar ginjang itu ada bagi lagi ya, panjang, kemudian belah ketupat, dan kan menjadi persegi. Ini contoh meta konsep. Kalau yang itu mind mapping kalau tidak salah. Jadi ada alur pelajaran, alur konsepnya. Untuk ini ada yang ditanyakan pendidikan matematika realistik ini. Untuk KB1 modul 1 yang teori pembelajaran itu saya kupas tadi, belajar matematika realistik ya, tapi di sana sudah disambungkan itu dengan teori-teori yang mendasari pembelajaran matematika realistik. Jadi ada Tubal, Vygotsky, ya. Itu teori-teori yang mendukung belajar matematika realistik.
Sampai di sini ada pertanyaan dari mahasiswa? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya, Pak. Ya. Halo? Ya, Halo? ya. Dengar. Halo? Ya. Halo. Suara saya dengar tidak? Halo, Pak An? Iya. Iya. Mbak siapa tadi? Putus-putus, Pak. Putus-putus. Sinyalnya Bu Ria kayaknya lagi bermasalah sinyalnya Bu Ria. Bisa didengar suara saya? Bisa. Suaranya Bu Bisa, Ria Bu. terdengar. Oh iya, ini sinyalnya agak susah memang, Pak. Yang ingin saya tanyakan, ya, dari teori Ausubel dengan teori Jean-Piaget, itu keunggulan secara teori, unggul teori yang mana? Karena ketika saya perhatikan dan saya baca teori dari Ausubel dan teori Jean-Piaget ini sama-sama memiliki kelebihan dan sepertinya baik ketika diterapkan di dalam pembelajaran matematika, Pak. Jadi yang saya tanyakan adalah teori mana yang lebih baik untuk diterapkan di pembelajaran matematika. Terima kasih. Oke. Sama. Ketika membandingkan dua buah teori, itu sebenarnya tidak bisa serta-merta kita mengunggulkan teori A lebih baik dari teori B atau teori B lebih baik dari teori A. Itu kembali ke pengguna ya. Dalam arti ini guru. Satu buah teori itu tidak mungkin akan berlaku secara universal dalam artian misal di kelas kita belajar mengajar di kelas 1 nih dengan teori A. Kemudian teori ke kelas selanjutnya itu bisa jadi teori itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Ada hal-hal yang sekiranya dia tidak mendukung. Seperti itu kurang lebih. Ini mirip dengan pertanyaan setiap mahasiswa dari semester kemarin pasti tanya masing-masing teori keunggulannya bagaimana, kemudian di untuk pembelajarannya apakah cukup salah satu kita mengambil teori atau bisa ini satu teori untuk satu pembelajaran atau digunakan untuk keseluruhan. Jawaban saya tetap sama, itu tetap teori itu akan unggul pada pembelajaran tertentu, tapi di pembelajaran yang lain belum tentu. Tapi kalau untuk, maaf Pak, saya di University. Tapi kalau untuk teori Jean-Piaget itu kayaknya bagus ya Pak diterapkan untuk di lingkup mana aja. Karena di sini kan kalau teori Jean-Piaget itu perlunya pengamatan terhadap tingkat perkembangan intelektual anak sebelum suatu bahan pelajaran itu diberikan. Iya nggak Pak? Ya. Benar. Jadi dalam PS itu kan dia ada tahap-tahapannya. Sebenarnya di teori yang lain pun sama, cuman pembagiannya mungkin yang berbeda. Ya. Kemudian saya Pak mau menanyakan mengenai teori Ausubel dengan teorinya realistic mathematics education.
itu ada kaitannya nggak sih Pak? Karena di realistic mathematics education itu kan belajar matematika untuk pembelajaran secara real ya, sama dengan teori Ausubel. Halo? Ya, Ausubel dengan Ya, dari RMI. kaitannya. Namun di teori RMI ini kan ada pematematikan secara horizontal dan pematematikaan secara vertikal. Namun bagi pembelajaran matematika yang lainnya itu ada lambangnya sendiri. Lambangnya dinyatakan dengan H negatif dan V negatif. Perbedaan antara H plus dengan V plus dengan pembelajaran matematika lain yang H negatif dan V negatif itu contohnya apa sih, Pak? Bentar. Kan di situ dinyatakan ya, H plus dan V plus itu tekanan yang lebih Apa tadi Bu Ria, teori Ausubel sama RME ya? Kaitannya sama gitu ya Bu Ria? yuk, yang lain bisa bantu. Iya, iya gitu bukan Pak pertanyaannya? Iya, apa contoh untuk H, H plus sama V plus apa tadi? H plus sama Itu kan hanya halaman berapa ya Pak? 116. 116. Eh, Mematematisasi horizontal itu dikatakan dimaksudkan itu untuk pembelajaran matematika secara kontekstual, ya, yaitu mengaitkan dengan situasi dunia nyata sekitar siswa. Kalau Contohnya untuk yang H plus, gimana? Bapak dulu. Teori horizontal itu misalnya nih, ya, yaitu merubah yang mentransformasikan masalah masalah matematika, masalah kehidupan sehari-hari ke dalam rumusan masalah matematika, ya. Kemudian untuk yang vertikal
Itu menggunakan metode-metode penyelesaiannya gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Coba dari siapa ini tadi? Saya Pak Dini, Pak. Saya, Pak. Saya mau coba jawab ya, Pak. Ya, silakan. Nanti dikoreksi. Kalau yang kan di sini ada H+, V+, H-, dan V-, yang dimana kalau H+ dan V+ itu kan dia menandakan horizontal yang kontekstual gitu ya Pak ya. Nah, kontekstual itu kan dimana berarti dia itu nyata gitu. Dia berkaitan dengan pembelajaran yang nyata. Nah, terus kalau yang H- dan V- itu dia mekanistik, yang dimana dia itu dikaitkan dengan praktek secara langsung di sekolahan tersebut gitu Pak. Iya enggak sih Pak? Kalau aku membaca di sini ya Pak ya, 1.16 itu. Kalau H+ dan V+ itu kan dia berarti kontekstual, yang dimana dia itu berkaitan dengan pembelajaran yang nyata gitu, yang ada di lingkungan. Namun kalau yang H- dan V- itu dia untuk yang mekanistik, yang dimana itu langsung dipraktikkan langsung pada pembelajaran tersebut gitu. Tapi maaf ya Mbak Dini, di sini untuk H+ dan V+ itu untuk tekanan yang lebih maksudnya tekanan yang lebih apa, dan untuk tekanan yang kurang itu dilambangkan pada H- dan V- gitu. Nah, saya tuh mau minta contoh realnya dalam aplikasi pembelajaran matematika di kelas. Ini tuh penekanan tuh pada gurunya atau penekanan pada muridnya sih, Pak? Kalau dari penjelasan ini, Pak? Kalau ini sepertinya dia bukan pada guru atau murid ya, tapi apa ya? Kayak kita yang tadi kontekstual masalahnya sepertinya. Oh, permasalahannya itu berarti sama aja kayak materinya gitu ya, Pak? Tingkat materinya. Tingkat tingkat kesulitan dalam materi tersebut gitu ya? Sepertinya karena kan kalau misalkan sulit bagi guru, sulit bagi siswa, kita tidak bisa mengukurnya. Itu kesulitan itu sangat-sangat relatif untuk ditentukan. Iya, karena kan juga dalam satu kelas itu tidak semuanya tidak bisa dan tidak semuanya bisa ya, jadinya. Ini cenderung kita ke mengelompokkannya saja ya. Maaf, di sini jujur saya masih bingung mengenai lambang ini. Di sini dijelaskan bahwasanya H- dan V- itu untuk mekanistik, drill, dan praktis. Kalau H+ dan V- untuk empirik. H- dan V+ untuk strukturistik. Ini contohnya Pak, maksudnya contoh pembelajarannya yang seperti apa? Kalau
H- dan V- itu mekanistik, maksudnya secara drill, latihan dan praktis. H+ dan V- untuk empirik, H- dan V+ untuk strukturistik. Itu gambaran contohnya bagaimana? Mohon penjelasannya. Saya jelaskan dulu, tapi nanti contohnya bisa jadi tugas kalian aja lah ya. Yang pertama untuk mekanistik ya, ini hanya sebuah pendekatan saja. Pendekatan mekanistik itu pendekatan tradisional yang didasarkan pada apa yang diketahui dalam siswa, dalam diri siswa ya. Itu dimulai dari hal-hal yang sederhana ke dalam hal-hal yang lebih agak rumit gitu. Jadi mekanisme itu sudah ada di dalam diri siswa. Jadi sudah ada pengetahuan awal nih. Kemudian H+ dan V- itu adalah empirik ya. Empirik itu suatu pendekatan ya, di mana konsep-konsepnya itu dalam matematika tidak diajarkan. Kemudian selanjutnya diharapkan siswa itu dapat menemukan sendiri ya melalui matematisasi horizontal. Dari matematisasi horizontal tadi apa? Dari pembelajaran matematika secara kontekstualnya tadi ya, empirik. Kemudian min dan V+ itu struktural. Ini strukturalistik ya, itu maksudnya pendekatan belajar itu menggunakan sistem formal. Misal pengajaran penjumlahan dengan cara yang secara panjang ya, perlu didahului dengan nilai tempat ya. Jadi kalau misalkan kita ngajarin siswa penjumlahan nih dengan cara panjang kan berarti cara yang disusun itu ya. Itu siswa itu kan harus tahu dulu nilai tempat dulu ya, nilai satuan, puluhan, ratusan, ribuan gitu. Jadi letaknya itu kan harus yang satuan lurus dengan satuan, puluhan dan puluhan gitu kan ya. Itu contoh untuk pembelajaran yang pendekatan yang strukturalistik. Kemudian yang H+ dan V+ kan tadi yang realistik ya, pembelajaran matematika realistik. Itu pendekatan yang menggunakan masalah-masalah kontekstual, masalah realistik sebagai pangkal pembelajarannya. Bisa dipahami nggak? Gimana Bu Ria? Iya, Pak. Terima kasih untuk penjelasannya. Jadi kalau contoh silahkan analis dari apa maksudnya tadi ya.
Kita ke kegiatan belajar 2 ya. Itu pelaksanaan pembelajaran matematika yang konstruktivistik. Pembelajaran yang konstruktivistik itu pembelajaran ya yang mengedepankan ya, atau mengutamakan ya kegiatan pembelajaran yang mampu menciptakan serta membangun sesuatu. Siswa itu bisa menciptakan, membangun sesuatu yang telah dipelajari. Itu pembelajaran konstruktivistik ya. Belum ke strategi pembelajarannya. Pembelajaran matematika yang konstruktivistik itu ya, dengan pembelajaran itu nantinya atau bisa dikatakan bisa menjadi keunggulannya ya. Dengan belajar yang konstruktivistik, siswa itu kan membangun nih, membuat pengetahuannya. Yang pertama itu siswa ya, itu dapat memahami isi dari materi pembelajaran. Ya. Kemudian siswa juga dapat mengasah kemampuannya untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya itu. Kemudian ketiga, meningkatkan pemahaman peserta didik ya. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu konsep secara komprehensif. Kemudian mendorong siswa untuk menjadi seorang pemikir yang aktif. Dalam pembelajaran konstruktivistik itu siswa dituntut untuk aktif ya dalam pembelajaran sehingga dapat menemukan pengetahuannya itu berdasarkan apa yang telah dipelajari. Kemudian pembelajaran ya pada konstruktif itu yang pertama pemecahan masalah atau problem solving. Pemecahan masalah ini sebenarnya ada banyak ya jenis-jenisnya. Ada problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Ciri khas dari pemecahan masalah yaitu adanya masalah yang tidak rutin. Masalah ini, masalah non rutin, itu dirancang oleh guru tujuannya agar siswa tertantang untuk menyelesaikannya. Jenis-jenis pemecahan masalah ya, tipe masalahnya itu dapat disajikan dalam bentuk soal yang mempunyai banyak penyelesaian ya, multiple solution atau open ended. Ya jawabannya lebih dari satu, penyelesaiannya lebih.
kemudian soal yang diperluas, dan juga soal yang mempunyai banyak cara menyelesaikan. Sama ya, yang tadi, multiple solution. Dalam pembelajaran pemecahan masalah ini, manfaat untuk siswa yang pertama itu siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa, kemudian memunculkan critical thinking ya, kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis data, fakta, dan juga informasi. Dan mandiri dalam bertindak, dan siswa itu nanti bisa mandiri dengan strategi ini, pemecahan masalah. Kemudian penyelidikan matematis, itu penyelidikan tentang masalah yang dapat dikembangkan menjadi model matematika, kemudian berpusat pada tema tertentu, berorientasi pada kajian dan atau eksplorasi mendalam, dan bersifat open-ended. Kemudian ada penemuan terbimbing. Ini guru membimbing siswa untuk menemukan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis. Penemuan terbimbing ini sebenarnya ada dua istilah, yaitu discovery dan juga inquiry. Kalau discovery, pembelajaran discovery itu mengacu pada situasi pembelajaran, kondisi pembelajaran, sebagai upaya siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan bimbingan yang sangat terbatas dari guru, atau bisa jadi tanpa bimbingan. Pelajaran discovery, pelajaran temuan, belajar penemuan, yaitu suatu prosedur pembelajaran yang menekankan pada belajar mandiri, kemudian memanipulasi objek, melakukan eksperimen, atau penyelidikannya, atau melakukan penyelidikan, kemudian pada akhirnya siswa membuat sebuah generalisasi atau kesimpulan. Dengan metode pembelajaran ini, pembelajaran discovery, itu memberikan siswa kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan merumuskan konsep-konsep dari materi pembelajarannya. Ciri utama pada pembelajaran ini, discovery ini,
Yaitu pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk misalkan menggabungkan dan juga menggeneralisasi pengetahuan. Kemudian kegiatan pembelajarannya ini berpusat kepada siswa. Yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Kemudian yang kedua itu pembelajaran inquiry. Inquiry itu sebagai proses umum yang dilakukan untuk mencari dan memahami informasi. Dalam pembelajaran inquiry itu memaksimalkan seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, sehingga siswa itu dapat merumuskan sendiri penemuannya. Inquiry ini dibentuk dan meliputi discovery ya. Jadi dalam inquiry itu ada discovery-nya. Jadi inquiry itu merupakan perluasan dari proses discovery. Lalu apa perbedaan dari discovery dan inquiry ini? Pada di discovery itu terdapat pengalaman gimana ya, nah ini dia gitu, kita bisa menemukan, cukup sampai dia menemukan ya. Sedangkan pada inquiry ya, proses akhirnya yaitu kepuasan dari kegiatan meneliti. Kemudian pada discovery ya, itu menekankan pada pengalaman seperti yang dialami oleh peneliti melakukan penemuan suatu temuan. Dan inquiry di sini guru harus menyediakan situasi sedemikian rupa sehingga siswa didorong untuk melakukan prosedur yang digunakan oleh penelitian. Namun kesamaan dari discovery dan inquiry yaitu masalahnya yaitu ditekankan pada masalah yang kontekstual dan juga adanya aktivitas penyelidikan dan penemuan terbimbing. Dalam discovery ada bimbingan ataupun secara sederhana guru boleh membimbing dan boleh tidak memberikan. Dan kalau di inquiry itu guru menyediakan situasi sehingga siswa itu dapat melakukan penelitian. Selanjutnya, strategi pembelajaran contextual learning. Itu pengelolaan suasana belajar yang mengaitkan bahan pelajaran dengan situasi atau kehidupan sehari-hari, faktual atau keadaan nyata yang dialami oleh siswa. Dengan pembelajaran kontekstual ini ya diharapkan nantinya
itu dapat meningkatkan ketertarikan siswa untuk senantiasa belajar ya. Sehingga mereka dapat mendapatkan pengetahuan yang bersifat fleksibel dan juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Dan dapat memperbaiki hasil belajar siswa melalui peningkatan pemahaman makna yang sedang dipelajari. Lalu bagaimana strategi dalam pembelajaran kontekstual ini? Yang pertama itu melalui pemecahan masalah ya. Artinya guru itu memberikan kasus ya, permasalahan yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu peserta didik diminta untuk mencari atau menemukan solusi dari permasalahan diberikan dari berbagai sumber. Kemudian mengajak peserta didik ya, mengajak siswa itu di tempat yang dekat dengan pemahaman materi. Misalnya lingkungan sekitar sekolah ya, kemudian perpustakaan, museum, ataupun di tempat yang lainnya. Jadi tidak harus di dalam kelas. Kemudian menjadikan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat dan mandiri. Ini guru berperan untuk mengarahkan dan juga mengontrol jalannya pembelajaran. Keempat, itu strateginya itu membangun komunikasi efektif yang bisa diterima oleh semua siswa di dalam kelas dengan berbagai karakter, sosial, budaya, suku, dan sebagainya. Jadi komunikasi yang dijalin oleh guru dengan siswanya ini diharapkan akan mempengaruhi tingkat ketertarikan pada materi atau topik yang sedang diajarkan. Kemudian strategi yang kelima itu memberikan penilaian yang otentik pada siswanya. Dengan penilaian ini diharapkan nanti guru dapat memetakan tingkat kemampuan dan motivasi belajar siswa selama pembelajaran. Ini pemaparan dari saya tentang kegiatan belajar 2, yaitu pembelajaran matematika yang konstruktivistik. Jadi di sini ada 4 pelajaran ya, strategi pembelajaran yang dijelaskan, walaupun masih ada yang lainnya. Pembelajaran konstruktivistik itu pembelajaran yang membangun yang tujuannya nanti siswa itu dapat membangun pengetahuannya sendiri. Mungkin dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin saya Pak, ini Widya Suti Pak. Mana Mbak? Yang ingin saya tanyakan, dalam suatu pembelajaran itu boleh nggak sih Pak kita menggunakan metode pembelajaran atau model pembelajaran ini lebih dari satu, terkecuali inquiry dan discovery ya Pak, karena itu kan mereka satu kesatuan. Nah, selain itu bisa nggak? Itu dalam satu waktu itu kita menggunakan dua metode, dua model.
Setiap model pembelajaran, strategi pembelajaran itu memiliki sintaksnya masing-masing ya, tahapan pembelajaran masing-masing. Jika sintaknya itu dia tidak bertentangan, itu saya rasa boleh-boleh. Tapi secara umum, biasanya itu ketika kita mengambil satu strategi, kemudian diaplikasikan untuk model yang lain, itu bisa. Iya, Pak, baik, Pak. Kayak contohnya misalkan pada pemberian materi ini saya pakai penemuan terbimbing, sendiri dan discovery itu ya Pak ya. Terus ternyata ada praktikumnya nih. Praktikumnya ini saya ngambil problem solving, ya, problem solving ya. Itu bisa ya? Bisa Bu. Baik Pak, terima kasih. Yang lain? Pak, saya mau tanya nih. Kan saya mengajukan kebetulan saya ambil materi itu matematika Pak. Nah, agak-agak putus-putus. Ini Mbak Dini lagi ya? Halo, iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Dini Pak. Nah, saya kan pakainya matematika nih Pak. Pakai judul PKP. Kira-kira ini untuk pengaplikasiannya itu sulit nggak ya Pak? Judul saya kayak gini Pak. Kedengeran nggak Pak? Kedengeran. Ya. Upaya mengembangkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam pelajaran matematika, materi aproksimasi menggunakan representasi visual dinamis pada siswa kelas 4 di SD Negeri 4 Raja Basa Lama. Nah, itu terlalu banyak nggak Pak variabelnya? Dan pengaplikasiannya nanti? Itu variabelnya apa aja coba? Lalu cepat ya. Motivasi. Motivasi. Oh ya, upaya mengembangkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam pelajaran matematika, materi aproksimasi. Aproksimasi itu kan kayak bilangan bulat, terus pendekatan apa namanya bilangan bulat gitu kan Pak ya. Menggunakan representasi visual dinamis. Enggak putus-putus setelah aproksimasi tadi. Materi aproksimasi menggunakan representasi visual dinamis pada siswa kelas 4 SD Negeri 4 Raja Basa Lama. Jadi 3 variabel ya Pak. 3 variabel, cuma 3 variabel. Enggak banyak. 3 variabel kan katanya ya Pak. Maksudnya bisa. Nah, ini kira-kira apa ya Pak? Bagus nggak sih Pak gitu. Kira-kira jika nanti diajukan ini kemungkinan di ACC-nya seperti apa Pak? Kan kalau saya gini Pak ya. Melihatnya kan sekarang kita itu apa namanya semakin modern tuh ya Pak. Jadi guru kan kalau matematika kebanyakan apalagi di SD yang desa itu kan pasti cuma kayak monoton tuh, cuma ngajarin di papan tulis aja. Nah, saya mau yang visual dinamis gitu loh. Saya ngajarinnya sebenarnya matematika itu bisa loh pakai visual dinamis, pakai video, pakai gambar yang bergerak-gerak aja. Itu untuk ke pembimbing kebanyakan nih, ketika kita mau mengajukan judul berarti kita punya yang namanya masalahnya ya kan. Masalah itu Ya. di tempat kita akan melakukan penelitian. Benar kan? Ketika kita kuat untuk menyampaikannya, alasan kita, latar belakang kita, ini loh yang di sekolah kita sedang hadapi dan ini solusi yang kita punya. Jika pembimbing itu tidak setuju, apakah dia tahu masalahnya? Apakah dia punya solusi? Jika misalkan kita
kecuali gini, kita punya masalah nih kita sampaikan dan kita sudah gambaran solusinya seperti ini. Nah, mungkin dari pembimbing dia sudah memahami permasalahannya dan solusi itu dia kurang setuju ya, atau tidak setuju, dia mungkin bisa jadi sih dia akan menggantinya dengan anggapan dia, tapi itu kembali ke sampean jenengan itu bagaimana meyakinkan sih. Kan membuat judul itu kan kita dari latar belakang kita kan dari masalah kita dan kita ngambil ngambil judul orang kita terapkan, tapi paling enggak kita harus tahu dulu masalah kita. Iya Pak. Kalau untuk materinya Pak, kan saya materinya aproksimasi nih. Kira-kira kalau nanti dikaitkan ke representasi visual dinamisnya, mudah nggak ya Pak? Gambaran representasi visual dinamisnya sampai mau pakai apa? Kalau bayangan sekarang sih pakai video yang ada di YouTube sama multimedia gitu Pak, kayak apa sih dulu di S1 itu Opet Colorado. Misalkan sampai sanggup, paling nggak dari sekarang ya kalau sampai ngambil materi apa tadi aproksimasi, tapi sampai udah punya gambarannya kan, udah ada gambarannya mau apa gitu. Nah, jangan sampai ketika sampai sudah meyakinkan si pembimbing tapi sampai malah dengan nantinya selain Nah, aproksimasi. itu Pak yang saya bingungin masih nyari materinya Pak. Aproksimasi atau kan kalau kelas 4 itu semester 1 pecahan, KPK FPB, aproksimasi, terus bangun datar. Satu lagi apa aku lupa Pak. Kalau bangun datar itu saya takutnya sayanya yang kurang menguasai. Itu sampai jadi matangin dulu aja. Kata saya seperti tadi, untuk ke pembimbing lebih kuatkan sampean dulu untuk menyampaikan ini loh masalah yang ada gitu. Dan saya punya solusi nih Pak, seperti ini. Kalau misalkan dari pembimbing itu mungkin pembimbing juga akan mengevaluasi juga sih metodenya itu, strateginya itu terlalu berat atau enggak. Ya, baik Pak. Kita lanjut ke modul kedua. Itu media dan bahan manipulatif dalam pembelajaran matematika.
dalam KP 1 ya, itu media dalam pembelajaran matematika. Belum ke medianya, apa sih media itu? Media merupakan berbagai alat ya, nggak cuma alat sih, komponen yang ada di lingkungan, kemudian dapat digunakan itu untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran ini memiliki peran yang sangat penting ya. Yang pertama itu dapat memperjelas ya penyajian pesan materi ya agar tidak terlalu bersifat verbal atau lisan. Kemudian dengan menggunakan media pembelajaran juga mengatasi keterbatasan ruang, waktu, ya, dan juga indera. Contoh untuk mengatasi hal yang mengatasi keterbatasan ruang. Nah, untuk objek yang terlalu besar itu bisa kita gantikan dengan sebuah gambar, film, ataupun dengan menggunakan model. Ya. Kemudian untuk kejadian atau sesuatu yang terjadi di masa yang lalu atau tempat yang jauh itu kan tidak mungkin kita harus menuju ke tempat yang jauh itu ya. Kita dapat menggunakan rekaman ya, film, video ya, dan juga hal-hal yang lainnya. Kemudian dengan media pembelajaran itu juga dapat mengatasi sikap pasif ya anak. Biasanya kalau diberikan model lagi media pembelajaran ya seperti model-model kayak jaring-jaring dan apa gitu, siswa itu akan lebih tertarik ya, akan menimbulkan gairah belajar pada siswa dan siswa juga bisa berinteraksi dengan siswa yang lain ataupun lingkungannya. Di media pembelajaran itu tidak harus yang real ya, yang konkret, dan juga abstrak, gambaran ya, bukan abstrak di matematika 1, 2, 3 itu bukan. Lalu kalau media pembelajaran matematika berarti di sini kita akan bahas media ya yang dapat membantu ya dalam transformasi pengetahuan dari pendidik ya, dari guru atau sumber informasi kepada siswa dalam pembelajaran matematika. Ini ada beberapa jenis ya, jenis media pembelajaran. Yang pertama ada papan tulis. Ini yang media yang paling banyak sekarang ya kita gunakan di kelas.
papan tulis bisa menggunakan nggak hanya papan tulis kosong ya. Untuk matematika, untuk pembelajaran koordinat kartesius misalnya, itu bisa menggunakan papan tulis yang dia berpeta ya. Dan di sini ada papan grafik. Dari papan grafik untuk mempermudah guru dalam membuat grafik. Papan grafik memiliki kotak-kotak berskala tetap yang dapat dipakai untuk merancang koordinat. Nah, ini tadi untuk koordinat kartesius ya. Dan papan tempel. Fungsi papan tempel itu untuk memasang informasi, pengumuman, berita, ataupun tugas. Dan menempel clipping dari koran, majalah, atau brosur yang berkaitan dengan pelajaran atau kemajuan teks. Serta untuk memasang karya-karya tulis siswa sehingga dapat diketahui oleh siswa-siswa yang lain. Kemudian dalam matematika, papan tempel digunakan untuk menginformasikan atau mengomunikasikan antara lain tokoh matematika, tokoh matematis ya, sejarah matematika, rekreasi matematika, permainan matematika, dan lainnya. Dan ada media cetak seperti yang gunakan ya, buku ajar, bahan ajar ya, dan buku mata pelajaran, kegiatan siswa, tunjuk, dan lainnya yang dia berupa media cetak. Kalkulator digunakan untuk sebagai alat bantu hitung ya, untuk membantu meningkatkan pemahaman konsep matematika dan membantu belajar pemecahan masalah. Komputer itu, kalau komputer dia perlu paket-paket pembelajaran ya, seperti tutorial dan latihan dan praktik, drill and practice, dan model simulasi. Dan media tayangan HP, LCD, film, audio, video, secara keseluruhan ya. Untuk contoh-contoh media pembelajaran matematika, itu yang pertama ada model bangun. Model bangun dimensi ruang yang melalui visualisasi alat peraga, yaitu berbasis TIC, teknologi informasi dan komunikasi komputer. Kemudian dia memakai perangkat ya, memakai software, misalkan PowerPoint dan yang lainnya, software dalam TIC ya, software komputer. Kemudian ada media alat ukur. Dengan media manual, contohnya penggaris, busur, penggaris dan busur itu bisa digunakan untuk alat ukur seperti menghitung panjang, kemudian besar sudut,
dan juga alat-alat ukur lainnya. Kemudian contoh media belajar matematika itu alat permainan. Permainan ini merupakan teknik yang bisa ya digunakan untuk memotivasi para siswa. Khususnya untuk materi yang dapat membuat bosan ya. Dalam permainan mungkin hanya akan melibatkan beberapa orang atau beberapa kelompok siswa ya. Namun dalam permainan ini mensyaratkan siswa untuk menggunakan keterampilan problem solving untuk mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam tingkat akurasi dan efisiensi yang tinggi. Kemudian ada gambar diagram. Penyajian gambar dan diagram pada media pembelajaran diperlukan saat yang sesuai dengan materinya. Contohnya diagram pada materi statistik, pada bangun ruang. Hal ini digunakan itu untuk mengurangi kejenuhan siswa dalam belajar matematika. Belajar satu media dalam belajar matematika SD. Yang jelas di media itu ada beberapa pengelompokan ya. Ada media cetak dan juga media elektronik. Media cetak ya seperti ada buku, LKS, media elektronik yang ya penggunaannya itu dengan bantuan alat elektronik. Jadi ada kalkulator, OHP, dan di proyektor. Dalam penggunaan elektronik ini itu biasanya berupa untuk penayangan video, gambar-gambar, animasi. Matematika media elektronik dalam hal ini komputer itu banyak software ya yang bisa digunakan. Ada MATLAB, CAD, dan Maple, dan lain-lain. Ada banyak ya. Ada GeoGebra ya, itu bisa digunakan untuk membuat simulasi-simulasi ya, dalam matematika. Ada yang versi online dan juga offline. Kalau kita offline kita bisa buat, kemudian kita online kan bisa. Kita memiliki akun di GeoGebra-nya. Lanjut ke kegiatan belajar 2 yaitu bahan manipulatif ya. Bahan manipulatif dalam pembelajaran
matematika SD. Pertama ada kertas ya yang mudah ditemui, mudah didapat ya. Dan ada beragam warna, ada beragam jenis kertas. Kegunaannya untuk menjelaskan pecahan, salah satunya. Untuk menjelaskan kertasnya dilipat atau dipotong dengan berbagai bentuk ya, untuk bangun geometri seperti persegi, panjang, bergenjang, dan lainnya. Kemudian ada model stick, itu lidi, gunakan lidi. Pelajaran ini pakai untuk menjelaskan konsep satuan, puluhan, dan juga ratusan. Dan dibentuk dalam satu kelas ya, satuan sebagai satuan, kemudian ikatan. Ikatannya adalah bentuk puluhan, dan ratusan. Model stick ini dapat digunakan untuk menjelaskan konsep numeral, samaan bilangan, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian pada bilangan bulat. Kemudian model persegi kayu strip belum terlalu familiar. Kemudian ada model kertas bertitik atau berpetak. Model ini dapat digunakan untuk menjelaskan banyak hal yang terkait dengan geometri. Itu gunanya seperti bangun datar dan sifat-sifatnya, hubungan antar bangun datar, luas datar. Ini ada tambahan bahan manipulatifnya tutup botol. Ini tutup botol ini salah satu inovasi saja, mengadaptasi dari bahan-bahan yang lain. Bahan tutup botol digunakan untuk belajar penjumlahan dan pengurangan kala itu. Ini digunakan waktu saya kuliah untuk perlombaan di Hulu. Materi kita sudah di bab modul 2. Mungkin dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan tentang media dan bahan manipulatif dalam pembelajaran matematika. Silakan. Adakah dari mahasiswa yang ingin bertanya? Saya perkenankan.
Mungkin saya Pak, saya Dini. Tadi kan di sini, adanya kalkulator ya Pak, termasuk media elektronik yang dapat digunakan. Namun, kita kan lagi membahas tentang pembelajaran matematika di SD nih. Kapan, kelas berapa kalkulator itu kita ajarkan kepada anak didik kita, Pak? Dan kan kalau misalkan ujian-ujian gitu tuh, itu kan nggak boleh tuh pakai kalkulator. Nah, kenapa sih kita tuh harus mengajarkan kalkulator kepada anak didik kita, gitu? Oke. Kalkulator itu kan sebenarnya bisa menjadi hal yang buruk dalam pandangan kita ya. Kayak tadi, kalau ulangan kan tidak boleh menggunakan kalkulator, tapi kalkulator kan harus diajarkan juga, diberikan ke siswa juga gimana cara penggunaannya, kapan waktunya, itu sesuaikan dengan kondisi dan materi Bapak Ibu ya. Ketika mengajar kok materinya kita tidak bisa menggunakan hitung-hitungan jari, misal kita sedang belajar bilangan, kelas SD sudah ada bilangan irasional belum ya? Bu Dini, kalau di SD sudah ada bilangan irasional atau belum? Gimana, Pak? Kalau di SD sudah ada bilangan irasional belum? Irasional tuh contohnya seperti apa, Pak? Akar 2, akar 3. Sudah, Itu Pak. kayaknya di kelas Akar pangkat 5, 3 kelas 6 ada. itu. Ada di kelas 5, 6. Mungkin itu bisa digunakan ya, diajarkan. Atau bentuk-bentuk pembagian yang ya memang nggak bisa apa ya, untuk menggunakan cara manual, dalam artian kita menggunakan ijiran atau menggunakan tangan itu akan membutuhkan waktu yang lama. Misal sekian ribu apa, bilangan sekian dibagi sekian, siswa kan akan kesulitan jika dia tidak menggunakan kalkulator. Itu aja sih. Jelas itu kembali ke gurunya ketika diizinkan atau tidak untuk menggunakan. Kapan waktunya, guru pasti lebih tahu. Boleh menambahkan, Pak? Ya. Saya coba untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Dini tadi. Siapa? Kalau di SD saya Ria, Pak. Jadi kalau misalkan di kelas tinggi itu materi pelajarannya memang sudah cukup sulit dan kita sebagai guru itu untuk penyampaiannya biasanya membutuhkan waktu ya, pelaksanaannya di kelas itu membutuhkan waktu yang cukup banyak. Itu pun terkadang siswa masih belum paham. Jadi tidak ada salahnya kita mengizinkan mereka untuk menggunakan media seperti kalkulator dalam menghitung jumlah yang cukup banyak. Misalkan bilangan desimal yang mencapai 2345,65 dikali 28 seperti itu. Ya itu kan hasilnya koma-komanya banyak sekali. Jadi kalau saya pribadi karena saya mengajar kelas 6, saya mengizinkan anak-anak saya waktu daring kemarin itu untuk menggunakan kalkulator dalam menghitungnya. Yang penting mereka hafal rumus gitu. Nah, untuk mencari akar pangkat 3 saya sudah memberikan cara atau rumus kepada mereka untuk mencari akar dari pangkat 3. Misalnya akar pangkat 3 dari 1331 saya sudah sampaikan rumusnya untuk mencari secara manual. Sudah, tetapi jikalau mereka sudah sekian persen sudah paham, untuk realisasinya ketika ulangan, ketika saya memberikan instrumen kepada mereka itu, saya boleh
mengizinkan mereka menggunakan kalkulator terkait dengan waktu. Karena kalau misalkan mereka itu menghitung seluruhnya pakai secara manual, waktunya biasanya tidak cukup sejam 2 jam itu nggak cukup, Pak. Benar. Jadi kalau menurut saya boleh itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, Mbak Dini ya. Iya, Pak. Terima kasih, Bu Ria. Penting anak itu sudah ditanamkan konsepnya, sudah paham konsepnya. Dan untuk pengaplikasiannya itu bisa menggunakan kalkulator. Lain? Jadi belum saya absen ya, ini saya absen untuk di akhir kuliah. Sambil misalkan nanti ada yang mau tanya silahkan tanya saja dalam saya absen. Mbak Diana Sari ada? Hadir, Pak. Ahsan Rifai, Hadir, Pak. Ari Dwi Meliana, Ari Dwi, kemudian Denny Renaldi, Hadir, Pak. Desi Bu Puspita. Ari masih ngajar, Pak. Masih ada jam, Bu Ari, Hadir, Pak. Pak. Oh, Bu Ari masih. Ya. Siapa tadi? Bu Desi ya? Iya, Pak. Ini Widya Astuti ada. Eni Susanti. Join, Pak. Tapi kayaknya masih ada jam juga, Pak. Firyal, Hadir, Pak. Kiki Damayanti, Hadir, Pak. Hera Rizky, Pak. Khairu Samada, Mei Vena Lizora, Mbak Mei Vena, Mbak Nini, Hadir, Pak. Mbak Putri Ramadhani, Hadir, Pak. oke. Mbak Reni Ratnasari, Hadir, Pak. oke. Mbak Ria Afriani, Hadir, Pak. Mbak Saraswati, Mbak Saras, Pak. Ini hadir, Pak. siapa? Ini Susanti, Pak. Oh, ini, oke. Mbak, Ya maaf, Pak. Ya, Pak. Tadi kedatangan Pak Kadis. oh iya nggak apa-apa. Mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Ya, ya. Ya. Mbak Siti Navia, Hadir, Pak. Siti Navia ya. Mbak Sri Wahyuni, Hadir, hadir, Pak. oke. Pak. Iya, hadir. Mbak Wulan Rizka, Hadir, Pak. Mbak Wulanda, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mbak Lili Nurhaliza, Hadir, Pak. yang nggak ada kayaknya Mbak Mei Vena.
Masih ada yang mau ditanyakan? Di LMS sudah ada diskusi, silahkan nanti diikuti. Jika ada yang mau menambahkan diskusi, silakan membuka forum ya. Silakan bertanya. Oke, silahkan aktifkan kameranya. Kita ambil absen dulu. Biar tidak ikon huruf. Oke, terima kasih partisipasinya pada pertemuan sesi ini. Sampai ketemu di sesi yang ketiga minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Silahkan kalian mengikuti mata kuliah selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Sampai jumpa. wabarakatuh.